Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pemasaran internasional di pertemuan yang ke-12. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Saya share materinya. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas materi mengenai penetapan strategi harga global. Ini adalah pertemuan yang ke-12. Penetapan strategi harga global. Memahami konsep harga global menjelaskan faktor penentu strategi harga, menyajikan pendekatan umum dalam penetapan harga global. Pengantar strategi harga global. Definisi harga global. Pentingnya harga dalam strategi internasional. Faktor-faktor penentu harga global. Biaya produksi dan logistik. Pajak, biaya masuk subsidi, kompetisi pasar, nilai tukar, dan regulasi lokal. Strategi penetapan harga global, penetapan harga standar pricing, penetapan harga differentiated pricing, hybrid, campuran. Skimming versus penetration pricing, definisi dan perbandingan, kapan digunakan. Strategi transfer pricing, definisi, tujuan dan resiko, contoh perusahaan di nasional. Strategi dumping dan legalitasnya. Apa itu dumping? Resiko hukum dan persaingan tidak sehat. Faktor lokal dalam penetapan daya beli konsumen, budaya lokal, sikap terhadap produk asing. Strategi penyesuaian harga, diskon lokal, promosi dan bundling, strategi harga musiman. Contoh kasus IKEA, strategi harga di pasar Asia versus Eropa. Alasan dibalik penyesuaian harga. Contoh kasus McDonald, perbedaan harga dan menu. Adaptasi terhadap preferensi lokal. Karena setiap negara, setiap daerah memiliki budayanya sendiri-sendiri. Tantangan dalam penetapan harga global. Satu, fluktuasi nilai tukar yang terus berubah. Tergantung keadaan ekonomi di dunia. Kedua, inflasi. Ketiga, isu etika dan keadilan harga atau pricing. Peran teknologi dan big data. Analisis pasar real time. Penetapan harga dinamis, dynamic pricing. Strategi harga berdasarkan segmen pasar. Premium versus value pricing. Pricing untuk pasar berkembang versus maju. Evaluasi kinerja harga, indikator keberhasilan, ROI, margin, market share. Ringkasan strategi utama, pentingnya adaptasi dan analisis pasar. Rekomendasi praktis, lakukan riset pasar lokal. Sesuaikan strategi harga sesuai kondisi pasar.
Gunakan data untuk keputusan real time. Memahami strategi merek global, menjelaskan pendekatan pengelolaan produk-produk multinasional, mengulas studi kasus merek-merek global dan juga harga global. Definisi strategi merek global, strategi membangun identitas merek yang konsisten di berbagai negara. Merek global versus merek lokal. Merek global konsistensi global. Merek lokal adaptasi lokal. Manfaat strategi merek global. 1. Efisiensi biaya. 2. Pengakuan merek. 3. Skala ekonomi. Tantangan atau challenge strategi global. 1. Perbedaan budaya. 2. Hukum lokal. 3. Preferensi konsumen. Faktor-faktor keberhasilan merek global. 1. Konsistensi merek. 2. Relevansi lokal. 3. Inovasi produk. Strategi branding global, standarisasi versus adaptasi, hybrid branding. Strategi positioning global, mengkomunikasikan nilai yang universal, citra merek global. Studi kasus Nike, Coca-Cola, Nike brand lifestyle, Coca-Cola keseragaman rasa dan visual. Pengertian strategi produk global, menjual produk yang seragam di berbagai negara. Alasan-alasan globalisasi produk. 1. Skala produksi. 2. Efisiensi distribusi. 3. Daya saing global. Standarisasi produk. 1. Untuk mengurangi biaya. 2. Untuk memperkuat citra merek atau brand. Adapun adaptasi produk-produk. 1. Menyesuaikan dengan selera lokal. Karena setiap daerah, setiap negara mempunyai kebiasaannya tersendiri. Contoh rasa makanan dan juga kemasan. Model-model strategi produk. Matriks standarisasi versus adaptasi. Siklus hidup produk global. 1. Pengenalan. 2. Pertumbuhan, grow. 3. Kedewasaan, maturity. Dan 4. Penurunan, decline. Ini adalah siklus hidup produk global. Studi kasus seperti pada McDonald. Adaptasi menu lokal di setiap negara. Contohnya, kalau McD di Indonesia ada menu nasi. Tetapi ketika McD di Eropa dan juga di Amerika, kemungkinan tidak ada menu nasi. Ini adalah adaptasi menu lokal di setiap negara. Indonesia, makanan pokoknya adalah beras dan nasi. Beras, nasi, maka dari itu McD menyediakan nasi. Definisi produk multinasional. Produk yang dikembangkan dan dijual di berbagai negara. Strategi-strategi portofolio produk. Diversifikasi produk. Manajemen siklus hidup. Koordinasi global. 1. Komunikasi lintas divisi. 2. Standar manajemen yang seragam. Sinergi-sinergi global dan skala ekonomi. Efisiensi biaya produksi dan juga distribusi. Penyesuaian budaya lokal, contoh desain, bahasa, fitur-fitur produk. R&D global versus lokal. Inovasi terpusat, inovasi lokal. Contoh Unilever, V&G. Manajemen produk berbasis regional. Strategi-strategi peluncuran global. Peluncuran simultan atau bertahap. Manajemen inovasi global berbagi pengetahuan antar negara. Rangkuman-rangkuman strategi mengenai pricing, branding, branding konsisten, adaptasi lokal, dan juga efisiensi global. Adapun peluang-peluang dan ancaman dalam penetapan harga global, dan juga kita lihat banyak tantangannya. Di dalam ilmu manajemen ada namanya SWOT, analisis. Strength, bicara kekuatan. Kekuatan dari organisasi atau perusahaan. Misalnya kekuatan dari sisi
atau segi finansial. Selanjutnya ada weakness, kelemahan. Kelemahan-kelemahan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan dalam hal penentuan harga global. Maka dari itu, dari hasil penemuan-penemuan itu, muncullah inovasi-inovasi yang akan terus memajukan perusahaan. Yang ketiga, opportunity, peluang-peluang. Ini adalah strategi yang sangat jitu. Strategi, opportunity, melihat peluang. Ketika zaman COVID-19, banyak lini produk yang berubah. Yang tadinya diperuntukkan untuk hotel, dirubah menjadi untuk rumah sakit. Ini artinya opportunity, menangkap peluang-peluang yang ada. Dan yang terakhir trade, ancaman. Ancaman terbagi dua, ancaman dari dalam, ancaman dari luar. Inilah peluang, peluang dan juga ancaman global. Apalagi di era teknologi yang serba canggih ini, bicara tentang perlindungan keamanan, harus ada kebijakan regulasi pemerintah untuk bisa mensejahterakan rakyatnya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.